Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dan selamat pagi CGP yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah ya, semoga kita dapat mengikuti sesi kolaborasi ini mulai dari awal sampai akhir. Baik Bapak Ibu, izinkan dulu saya share screen. Bagaimana Bapak Ibu, sudah nampak? Belum, Bu? Belum? Belum nampak, Pak? Belum. Belum. Oke, saya dulu ulangi Bapak Ibu. Sudah, Bu. Baik. Dimaksimize, Bu. Maksimize. Gimana? Yuk, kecil kelihatannya, Bu. Kecil, dia masih kecil. Maksud itu di sebelah kanan atas yang kotak. Masih kecil, Pak? Masih, Bu. Kotak sebelah kanan atas. Di PPT-nya. Di PPT-nya di kotak sebelah kanan atas, Bu. Masih, Pak? Masih kecil. Ya, maximize kotak sebelah kanan atas. Max, enggak ada, aku dapat. Kanan paling atas. Dekatnya close. Kanan. Kiri itu, Bu. Ya, itu kotak sebelah kanan atas dekatnya silang. Nah, itu. Sudah, Bu. Sudah terlihat, Pak? Sudah, Bu. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, supaya apa yang kita akan lakukan itu dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita mengawali dengan berdoa. Saya mohon salah satu CGP memimpin doa. Baik teman-teman, Ibu Fasilitator, sebelum kita memulai sesi ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita, baiknya dulu kita melakukan ice breaking. Nggak bisa pindah ke slide nomor 1, Pak. Mana sih harus klik ini? Ice breaking-nya, kalau saya mengatakan bertepuk 1 kali,
Kalau 2 bertepuk 2 kali dengan bunyi ya, misalnya 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4 tidak bunyi. Paham Bapak Ibu? Tepuknya? Paham, Bu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4. Oke, makasih Bapak Ibu. Speakingnya selanjutnya. Kenapa? Paham, saya tidak bisa saya pindah ini. Mulai. Langsung diklik saja, Bu. Slide 2 misalnya. Tidak boleh paham. Saya di slide 3, Dik. Kenapa bisa? Ya, itu sudah bisa pindah. Ya, oke. Nah, tadi kita mulai dari pembukaan. Jadi pembukaan tadi kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk refleksi pembelajaran modul 1.2. Nah, aktivitas sesi pertama ini kerja kelompok, kemudian nanti kita masuk untuk berikutnya adalah presentasi. Kemudian kita akan merefleksi aktivitas pembelajaran, kemudian penutup. Baik. Nah, tujuan pembelajarannya CGP merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. Kemudian, bagaimana nanti skenario pembelajaran? Tadi ada ice breaking, judul. Jadi ada 4 sesi. Pertama sesi 1 pembukaan, ice breaking, penjelasan tujuan, pembuatan kesepakatan belajar dengan durasi 15 menit. Kemudian yang kedua presentasi kelompok dengan aktivitasnya instruksi presentasi 10 menit, kemudian sesi presentasi tanggapan 60 menit, kemudian sesi ketiga refleksi, membuat refleksi mengapresiasi peran satu rekan sekelompok, kemudian waktu 45 menit, sesi terakhir penutupan dan foto bersama 10 menit. Nah, sebelum supaya pembelajaran kita dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, terasa nyaman dan semua kelompok merasa dihargai, baiknya kita membuat kesepakatan belajar. Nah, di sini ada kesepakatan belajar yang saya tawarkan. Bagaimana Bapak Ibu sepakat atau ada yang mau dikurangi atau ada yang mau ditambahkan? Sepakat, Bu. Ya, terima kasih Bapak atas kesepakatannya. Nah, sekarang sesi berikutnya adalah refleksi pembelajaran. Nah, di refleksi pembelajaran tadi, saya mohon Bapak Ibu merefleksikan pembelajaran di modul 1.2 dengan ada pertanyaan pemantik ya, ada 4. Yang pertama, menurut pendapat Anda, apa nilai-nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak? Yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai mana yang sudah Anda miliki? Yang ketiga, apa saja hal yang pernah Anda lakukan dan berkaitan dengan peran guru penggerak? Dan terakhir, apa yang bisa Anda lakukan sebagai seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut? Nah, silakan Bapak Ibu mengerjakan di kolom chat. Ya, saya hanya merefleksi dulu, Pak. Sebentar saya itu masuk di berikutnya. Oke, bagaimana sudah? Siap, Bu. Dikerja di mana? Langsung
di chat saja, Pak. Oh, di chat, Bu. Ya. Nah, kalau sudah, saya minta dari Bapak CGP untuk mereview kembali materi kita. Ya, Pak Hamzah? Ya, Atau Bu. ya. Ya, Bu, terima kasih. Menurut saya, Bu, jadi sesuai yang sudah dipelajari sebelumnya tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama soal nilai bahwa Ya, makasih Pak Hamzah atas jawabannya. Lanjut, tetap Bapak mereview dan sudah dikerjakan secara berkelompok. Ini mapnya peran nilai penggerak, bagaimana manusia tergerak, manusia bergerak, dan manusia menggerakkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena sudah bekerja secara berkelompok, saya pada kesempatan ini Bapak Ibu diminta presentasi. Bagaimana, sudah menyiapkan bahan presentasinya? Siap, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah Pak. siap, saya mohon kelompok mana dulu yang mau tampil? Kelompok 1, Bu. Ya, kelompok Pak Adrianus, Bu. Oke, kelompok Pak Adrianus. Silakan kelompoknya Pak Adrianus untuk presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Saya mohon izin untuk share screen. Halo, Ibu. Oleh ya, makasih. Ya, saya mohon izin untuk share screen dulu. Ya, silakan. Ibu stop dulu. Ibu Saya stop. keluar dulu ya. Ya, stop. Stop dulu ya, oke? Ya. Silakan Oke. Pak. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Ini adalah hasil kerja kami berupa poster yang menggambarkan tentang kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki setiap rekan di kelompok kami untuk dijadikan karya yang nanti akan dipresentasikan. Demikian, Bu, terima kasih. Jadi berupa foto yang Bapak nanti akan jadikan bahan membuat PC di sekolah Bapak. Sekolah, ya. Pak Adrianus, begitu. Ya. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Hamzah. Ya, Bu. Jadi terima kasih, luar biasa hasil diskusi dari kelompok 1. Saya sangat mengapresiasi karena ini ditampilkan dalam bentuk poster terkait dengan peran dan nilai guru penggerak. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apakah poster yang dibuat ini mewakili nilai bahwa guru itu harus berpihak kepada murid, atau ada nilai lain yang diwakili dari poster ini? Itu pertanyaan saya, Bu, untuk kelompok 1. Baik, bagaimana, Bu? Saya langsung menjawab. Ya, silakan Bapak langsung menjawab. Baik, jadi poster ini sudah mewakili nilai-nilai guru penggerak. Selain berpihak pada murid, guru penggerak juga harus kreatif
inovatif dan kolaboratif, kemudian reflektif. Kalau kita lihat di poster ini, bagaimana guru-guru, rekan-rekan guru di sekolah perlu kolaboratif untuk menciptakan pendidikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu, Pak Hamzah. Terima kasih, saya kembalikan. Bagaimana dengan Pak Hamzah atas jawaban dari Pak Adrianus bahwa memang betul katanya poster yang mereka tampilkan itu sudah menggambarkan nilai sebagai guru penggerak, karena selain nilai guru penggerak itu nilai yang harus ada pada guru penggerak, nilai yang berpihak kepada murid, guru penggerak juga itu harus memiliki nilai kolaborasi bersama dengan rekan guru lain, dan dia perlu juga inovatif. Bagaimana dengan Pak Hamzah? Luar biasa, terima kasih banyak Bu. Jadi insya Allah saya bisa memahami makna dari poster yang telah dibuat dari kelompok 1 ini, hubungannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Makasih Bu. Ya, bagaimana dengan dari perwakilan kelompok dari kelompok yang lain, masih ada yang mau ditanyakan kepada presentasi kita kelompok 1? Sudah cukup, Bu. Sepertinya cukup. Oke, sudah cukup. Sudah cukup yang. Jadi kalau begitu kita dulu kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, jadi kelompok 1 sudah luar biasa, sudah sangat hebat dalam membuat suatu tugas. Kenapa? Karena dia sudah mempraktekkan yang namanya nilai guru penggerak adalah nilai kolaborasi. Dan semoga nilai nanti ini akan Bapak Ibu tularkan kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Ya. Baik, Bapak Ibu, jadi itu tadi bahwa nanti jadi saya di sini akan menarik sebuah benang merah bahwa sebagai seorang guru penggerak itu perlu memiliki 5 nilai, ya. Nilai apa saja yang mereka miliki? 1, nilai reflektif. Jadi bagaimana Bapak Ibu sebagai seorang CGP itu merefleksi apa kegiatan-kegiatan Bapak Ibu lakukan supaya kedepannya itu Bapak Ibu dapat belajar dari pengalaman dan menjadikan pengalaman belajar itu untuk merubah diri. Itu pertama. Kemudian nilai yang kedua, nilai mandiri. Nilai mandiri. Jadi Bapak harus mandiri. Bagaimana menjadi pembelajar sepanjang hayat supaya kita terus dapat berinovasi, terus dapat mengupdate ilmu, dan nanti akan kita berikan bekal kepada peserta didik kita dalam rangka mempersiapkan dirinya sebagai generasi masa depan yang tentu dia akan berada nanti pada masa emas, ya, dan nilai masa generasi emas pada tahun 2045. Kemudian nilai ketiga kolaboratif. Nah, ini nilai juga sangat penting Bapak. Karena salah satu keterampilan yang diharapkan terbangun dari keterampilan abad 21 kolaboratif. Bagaimana dalam diri Bapak Ibu mampu melakukan kerjasama dengan rekan guru yang lain. Karena kalau kita tidak bisa bekerja sama, bagaimana kita mau mengajak orang lain mau bergabung dalam kegiatan kita. Kemudian terakhir inovatif, dan ini juga hal penting, inovatif. Bagaimana Bapak Ibu selalu berinovasi dalam merancang pembelajaran sehingga nanti berpihak betul kepada peserta didik.
Nah, itu untuk nilai. Nah, bagaimana dengan peran guru penggerak? Apa peran Bapak sebagai guru penggerak? Apa peran? Kan kita nilai dan peran guru penggerak. Nah, apa peran kita sebagai guru penggerak? Ya, salah satu peran kita bagaimana kita bisa nanti memimpin pembelajaran di kelas. Kemudian bagaimana kita bisa menjadi coach bagi rekan-rekan guru yang ada. Kemudian bagaimana juga nanti Bapak Ibu itu dapat membangun praktisi yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Itu mungkin penekanan dari saya. Kemudian kita juga harus mempunyai 4 kompetensi. Kompetensi kita mengelola, menjadi pemimpin pembelajaran, kompetensi untuk mengembangkan diri dan orang lain, kompetensi mengelola manajemen, dan kompetensi manajemen, mengembangkan manajemen sekolah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya itu tadi penekanan materi dari saya. Selanjutnya silakan kita melihat refleksi Bapak Ibu. Jadi ada pertanyaan itu Bapak Ibu, saya lihat pertanyaannya. Bisa Bu. Silakan. Kalau sudah dilihat, saya minta Bapak Ibu merefleksikan aktivitas pembelajaran kita di ruang kolaborasi I2 ini setelah Bapak Ibu tadi presentasi. Silakan Bapak Ibu. Silakan mereview. Bapak Ibu yang membuat pendapat pertama siapa? Siapa yang membuat pendapat pertama? Untuk refleksinya. Jadi siapa rekan dalam kelompok Bapak yang menurut Bapak itu memiliki satu nilai yang masih perlu dikembangkan? Nilai apakah itu? Dan mengapa nilai itu penting? Ya. Baik. Silakan Pak Adrianus. Baik, terima kasih Bu. Menurut saya rekan saya Pak Hamzah masih perlu mengembangkan nilai kolaboratifnya dalam Kenapa Bapak mengatakan demikian? Karena mengapa nilai kolaboratif itu sangat penting dalam kolaborasi kelompok, karena dalam kehidupan sehari-hari di sekolah kita perlu berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah untuk bisa membangun pembelajaran yang berpihak pada murid, terutama di dalam komunitas praktisi kita di sekolah nanti. Terima kasih ya. Jadi kalau menurut Pak Adrianus, Pak Hamzah itu masih perlu meningkatkan nilai kolaboratif. Nah, kalau Pak Hamzah bagaimana? Ya Bu, terima kasih masukan dari Pak Adrianus. Jadi mungkin memang itulah yang nilai yang harus saya kembangkan, karena selama ini sesuai dengan pribadi saya adalah pribadi yang sedikit tertutup begitu sehingga kemudian itu perlu saya eksplorasi kembali diri saya begitu, bagaimana kemudian saya bisa bergaul dan bisa bekerja sama dengan orang lain, ya seperti itu. Bagus sekali, luar biasa. Kalau Pak Hamzah, siapa dari teman kelompoknya yang perlu mengembangkan nilai? Dan nilai apa saja dikembangkan, ditingkatkan itu Pak Hamzah? Begini, saya melihat nilai yang dimiliki oleh Pak Adrianus itu adalah sebagaimana diskusi-diskusi sebelumnya dan apa yang saya amati itu nilai kolaboratif itu. Memang jadi saya antara Pak Adrianus dengan saya itu adalah dua yang bisa saling mengisi seperti itu. Saya melihat dia memiliki kelebihan dalam nilai kolaboratif, ya. Dari segi pergaulan, jadi dia memiliki banyak teman, memiliki banyak koneksi seperti itu, sehingga dia bisa bekerja sama dan termasuk dengan rekan-rekan
di sekolah, bagaimana kemudian ketika ada kegiatan program Pak Andrianus itu bisa bekerja sama memberikan semacam peran-peran kepada teman-teman yang lain, sehingga kemudian proses kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi itu saya melihat satu nilai yang baik dari Pak Andrianus, dan itulah nilai yang kurang dari saya dan itulah yang ingin saya kembangkan. Ya. Kasih. Jadi kalau Pak Hamzah lebih mengapresiasi Pak Andrianus tentang nilai kolaborasinya. Dia sangat baik ya. Dan Pak Hamzah juga perlu mengembangkan nilai tersebut karena itu nilai dianggap penting untuk mengembangkan diri dan bagaimana juga mengembangkan nanti orang lain yang tentu yang ada dalam komunitas dia di kecil dulu di sekolah, dan bagaimana nanti kita juga akan mengembangkan ke yang besar Yang itu lain. ke forum MGMP misalnya atau forum-forum lainnya Pak Hamzah gitu ya. Ya, Misalnya saya akan buat surat apresiasi dan terima kasih kepada Pak Andrianus ya, ini untuk karena kan ini menginspirasi. Insya Allah saya akan buat dalam bentuk surat seperti itu. Ya. Makasih Bu. Dan silakan nanti surat itu Bapak unggah melalui LMS ya. Siap Bu. Ya, oke. Nah, untuk karena kita sudah dari tahapan terakhir ini, kita sudah penuatan, kita sudah melakukan refleksi, maka terakhir adalah penutup ya. Jadi kita berada di penutup. Nah, sesi penutup. Jadi apa yang kita lakukan itu perlu untuk kegiatan kita berikutnya adalah mendalami materi modul 1.3. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita berfoto bersama, tampilkan perasaan Bapak hari ini dalam berfoto. Silakan siapa yang mau membuat fotonya. Makasih Pak atas semangatnya hari ini untuk belajar, untuk berbagi dengan teman-teman di ruang kolaborasi dalam rangka bagaimana nanti kita betul-betul menerapkan nilai dan peran kita sebagai guru penggerak. Karena kita awali dengan doa, maka kita tutup dengan berdoa. Saya mohon lagi dari salah seorang CGP untuk memimpin doa. Baik Bu, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita telah menyelesaikan sesi pembelajaran kita di bawah fasilitasi Ibu. Semoga apa yang kita lakukan, ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Hamzah yang telah meluangkan waktunya untuk memimpin doa teman-teman secara bersama. Semoga ini dapat menjadi nilai lebih dari Pak Hamzah ya. Kasih Bu. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga yang akan memisahkan kita, maka cukup sampai di sini saja pertemuan kita di ruang kolaborasi sesi kedua presentasi kelompok tentang nilai dan peran guru penggerak. Sekian dan terima kasih banyak atas apresiasi Bapak Ibu dalam mengikuti ruang kolaborasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya stop, jadi Pak stop. Di stop ya Pak. Ya, oke. Stop recording Bu, kayak tadi. Udah. Sudah stop. Gimana? Siapa lagi yang tampil, Pak? Stop recordingnya. Sudah stop tadi. Masih kah? Oke. Masih. Sudah stop. Share-nya. Screen-nya mungkin yang di stop. Titik 3 kembali. Stop recording Bu. Di titik 3 tadi. Baru? Manage recording. Ya. Stop recording. Oh, di sini yang belum? Oke.